Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Profesor Sudarto PhD PhD untuk mengambil undian subtema pertanyaan dari dalam wadah. Mohon tunjukkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah desa. Baik. Selanjutnya kami persilakan panelis Ibu Profesor Dr. Sulistiowati Irianto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah. Silakan. Mohon ditunjukkan ke hadirin dan kepada kami. Huruf A. Baik, subtema desa huruf A. Amplopnya masih dalam keadaan tersegel, Bapak. Saya akan buka amplopnya dan kami ingatkan kembali kepada calon wakil presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Desa adalah daerah yang cenderung ditinggalkan warganya. Dampaknya desa makin kehilangan sumber daya manusia potensialnya. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desanya? Bapak Muhaimin, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin-hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari. Oleh karena itu, sejak kita mengawali undang-undang pembangunan desa yang diikuti dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Hari ini sudah 13.000 desa yang tertinggal menjadi desa sudah menjadi desa maju, desa mandiri, sekarang tinggal 4.000 saja. Ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan baik, dana desa terlaksana dengan baik sehingga masyarakat desa semakin kerasan. Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran 5 miliar per desa. Agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDes, melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa. Sehingga orang tertarik di desa. Jadi infrastruktur beres, pembangunan sarana prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi juga kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan bangsa. Baik, terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tenang ya. Kini kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. 1 menit Bapak dimulai saat berbicara. Silakan. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa. Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor 1 se-Indonesia. Kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno. Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding. Jadi masyarakat desa punya saham di
destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengen program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain. Terima kasih. Baik, waktunya masih cukup Pak Gibran? Oke. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, cukup? Pak, Bapak, Nanti ada cukup? waktunya, kita Cukup. lanjutkan ya. Terima kasih. Tenang ya, kita lanjutkan ya. Kita akan persilakan Tenang sekarang ya. calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud dimulai saat berbicara, silakan. Bapak Cawapres, Bapak Muhaimin Iskandar, calon presiden kami, Bapak Ganjar Pranowo, punya catatan menarik tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi hal yang tadi ditanyakan. Pertama, ada program 1000 embung. Ada program desa mandiri, mandiri energi dan mandiri pangan, kemudian pembangunan irigasi. Lalu di daerah istimewa Yogyakarta ada satu daerah Panggung Harjo namanya, desa Panggung Harjo itu dikenal sangat maju, koperasinya jalan, irigasinya jalan, UMKM-nya jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik. Nah masalahnya sekarang sebenarnya ada pepatah, deso mowo coro, negoro mowo toto. Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa dalam soal-soal administratif. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Kini kita akan kembali ke calon wakil presiden. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespon tanggapan dari cawapres nomor urut 2 dan 3 yang telah diberikan. Waktunya 1 menit Bapak. Silakan. Ya, apa yang disampaikan Pak Gibran lebih dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi daerah sehingga tumbuhlah growth, tumbuhlah daya tarik. Yang lebih penting dari itu adalah desa ini harus terus diberi fasilitas insentif untuk lebih maju. Oleh karena itu keinginan saya menambah anggaran desa minimal 5 miliar buat desa lebih maju lagi itu betul-betul keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan SDM di tingkat desa. Begitu juga yang disampaikan Pak Mahfud tadi, bahwa kearifan masyarakat desa ini harus terus dijaga. Seluruh tata kelola yang tumbuh dari kultur yang kuat ini harus dijaga betul. Bahkan menjadi kekuatan daya tarik wisata, bisa menjadi juga ekonomi kreatif yang kita pasarkan ke berbagai daerah di tiap-tiap desa. Makanya sekarang tumbuh desa wisata di mana-mana. Tumbuh ekonomi kreatif yang muncul dari desa. Baik, Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Terima kasih.